Keren atau seram, Irjen Napoleon gebukin KC karena bela agama dan Allah. Ditulis oleh Jaya Wijaya di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Ketika mendengar berita bahwa Muhammad KC digebukin oleh seorang irjen bernama Napoleon Bonaparte, hal yang terlintas di pikiran penulis adalah, untung Muhammad KC di Indonesia. Coba kalau di Perancis, mungkin kepalanya sudah tidak menempel di leher. Kadrun memang selalu semangat dalam hal membela Allah. Mereka tidak akan mempan dengan kalimat Tuhan kok dibela. Ada dua alasan mereka tidak menghiraukan kalimat tersebut. Pertama, banyak dari mereka mengumpamakan dengan bagaimana kalau orang tua kita dihina. Kedua, mereka selalu ngeles kalau bela Allah bukan berarti Allah perlu dibela, tapi untuk membuktikan rasa cinta mereka kepada Allah. Dua alasan tersebut sebenarnya alasan yang sangat cacat logika. Tapi penulis tidak akan membahas hal tersebut kali ini. Mungkin di artikel berikutnya. Kali ini penulis akan membahas surat terbuka dari Irjen Napoleon yang dalam kesimpulannya membela diri bahwa dirinya melakukan penganiayaan atas dasar bela Allah. Alhamdulillah ya Rabbal Alamin, bahwa saya dilahirkan sebagai seorang muslim dan dibesarkan dalam ketaatan agama Islam yang rahmatan lil alamin. Komentar penulis, rahmat bagi alam semesta. Penulis maklumi saja, karena bagi Kadrun selama non-muslim masih hidup itu artinya toleransi dan rahmat bagi alam semesta. Toleransi dan rahmat yang merupakan kalimat positif di downgrade menjadi kalimat munafik dan menjijikkan. Siapapun bisa menghina saya, tapi tidak terhadap Allahku, Al-Quran, Rasulullah SAW, dan akidah Islamku. Karenanya saya bersumpah akan melakukan tindakan terukur apapun kepada siapa saja yang berani melakukannya. Komentar penulis, seorang polisi yang seharusnya paham hukum, tapi malah menjadi narapidana kasus suap tidak perlu sok keren deh. Tak ada yang menghina pun, dirinya sudah menunjukkan sendiri bahwa dirinya adalah orang hina. Main hakim sendiri padahal ada hukum yang berlaku. Membuktikan jabatan polisi tidak menjamin seseorang paham apalagi taat hukum. Tapi bagi Kadrun jelas kalimat di atas tampak begitu keren, laksana seorang pahlawan yang siap berjihad ke medan perang, mempertaruhkan semua nyawa. Selain itu, perbuatan KC dan beberapa orang tertentu telah sangat membahayakan persatuan, kesatuan, dan kerukunan umat beragama Indonesia. Komentar penulis, kenapa nggak gebuk juga Yahya Waloni, UAS, Bibip, dan semua penghina agama tanpa pandang bulu? Jadi pahlawan kok pilih-pilih musuh? Justru dengan memilih-milih cuma gebukin yang beda agama, maka sangat-sangat menghancurkan persatuan, kesatuan, dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Saya sangat menyayangkan bahwa sampai saat ini pemerintah belum juga menghapus semua konten di media yang telah dibuat dan dipublikasikan oleh manusia-manusia tak beradab itu. Komentar penulis, seorang narapidana, seorang polisi yang main hakim sendiri, kok ngomongin adab sih? Lalu apakah dengan menganiaya seseorang yang belum ada vonis berkekuatan hukum tetap adalah perbuatan manusia beradab? Ups, lupa, buktinya Muhammad KC masih hidup, itu artinya beradab ya? Oke lah kalau begitu. Akhirnya saya akan mempertanggungjawabkan semua tindakan saya terhadap KC apapun resikonya. Komentar penulis, lagi-lagi kalimat yang akan membuat para kadrun terpesona dan menggelinjang dengan manja, seolah-olah sang narapidana adalah pahlawan yang gagah berani menanggung segala akibat perbuatannya. Padahal tanpa dia keluar-keluar, sudah seharusnya pemerintah memproses tindakan sang irjen yang main hakim sendiri. Jadi sebenarnya kalimat yang dia ucapkan sama sekali tidak ada maknanya. Kalau hukum memang tegak di bumi pertiwi, maka tanpa sang napi bicara pun sudah seharusnya beliau diproses karena main hakim sendiri. Tapi kalau hukum tebang pilih, maka tanpa sang napi bicara pun, maka dia akan aman-aman saja setelah main hakim sendiri. Jadi ada tidak adanya resiko bukan disebabkan oleh bacotan sang napi, melainkan tergantung mekanisme hukum yang berlaku. Kesimpulan, jadi mari kembali ke pertanyaan awal, apakah yang dilakukan Irjen Napoleon dengan dalil bela Allah ini keren atau seram? Penulis tutup dengan kutipan buku terlaris nomor 1 sepanjang masa, Guinness Book of Record, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Roma 2:24. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Jadi Presiden G20 cukup membuktikan Presiden Jokowi diakui dunia. Ditulis oleh Mr. Naibaho di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Pertama kalinya dalam sejarah Indonesia didapuk jadi Presiden G20. Sungguh perjalanan sejarah kadang-kadang menempatkan sebuah bangsa di posisi penting dan kunci, bahkan ketika bangsa itu tidak menyadarinya. Itulah yang dialami Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo. Tanpa disadari banyak kalangan di dalam negeri, Indonesia seolah-olah disuguhi peluang apik untuk berperan besar dalam percaturan global.
Olok-olok, hinaan, dan semua cibiran serta tuduhan miring terhadap dirinya ditepis dan ditampi keras oleh Presiden Jokowi lewat kerja keras dan kebijakan-kebijakan brilian yang hanya membuat para penghujat dan pembencinya akhirnya gigit jari karena tidak mampu mempengaruhi dirinya. Beliau santai saja dan selalu berkata sudah terbiasa menerima hinaan dan tuduhan, kala kita, para rakyat dan pejabat lainnya merasa miris dan melakukan tindakan yang sebenarnya benar namun kembali dianggap berlebihan. Presiden Jokowi akan berkunjung ke Roma menghadiri penutupan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di ibu kota Italia itu pada 30 sampai dengan 31 Oktober 2021 nanti. Kunjungan Presiden Jokowi adalah untuk menerima tongkat estafet presidensi G20 yang tahun ini dipegang Italia. Ini adalah momen yang krusial dan spesial, bukan? Di tengah pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya pulih, serta ekonomi yang baru pelan-pelan bangkit, Indonesia mendapat kepercayaan dari negara-negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia untuk memegang presidensi G20. G20 beranggotakan antara lain Amerika Serikat, China, Rusia, Jerman, Inggris, Perancis, Italia, India, Jepang, dan Uni Eropa. G20 adalah forum ekonomi global yang awalnya dibentuk sebagai respon terhadap krisis ekonomi 1997-1998. G20 beranggotakan 20 negara, yaitu 19 negara utama penggerak ekonomi dunia, termasuk Indonesia, ditambah perwakilan Uni Eropa yang memiliki produk domestik bruto atau PDB terbesar di dunia. G20 berkontribusi 85% dari PDB dunia, 75% perdagangan internasional, dan 80% investasi global. Populasi anggota G20 mencakup 2/3 dari penduduk dunia. Maka setiap langkah yang diambil G20 punya arti strategis. Kehadiran Indonesia di dalam G20 sering dipandang sebagai mewakili aspirasi dan pandangan negara-negara berkembang. Mulai 1 Desember 2021 hingga 31 November 2022, Indonesia akan menjadi tuan rumah presidensi G20. Rencananya akan ada 150 pertemuan selama periode tersebut, mulai dari pertemuan working group tingkat Sherpa, Finance, sampai Deputi. Ujungnya adalah KTT G20 yang akan dihadiri oleh seluruh kepala negara dan kepala pemerintahan. Jumlah delegasi berbagai pertemuan itu sekitar 500 sampai 5.800 orang, dan ini adalah event sepanjang tahun. Ada beberapa manfaat besar yang akan diperoleh Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20, mulai dari segi ekonomi, pembangunan sosial, maupun manfaat dari segi politik. Pertama, KTT G20 akan meningkatkan konsumsi domestik yang diperkirakan mencapai 1,7 triliun rupiah. Ada penambahan PDB sebesar 7,47 triliun rupiah dan keterlibatan tenaga kerja sekitar 33.000 dari berbagai sektor. Ajang G20 juga menjadi momentum untuk menampilkan keberhasilan dari beberapa kebijakan pemerintah Republik Indonesia. Diharapkan ini juga akan mendorong rasa percaya dari para investor global untuk percepatan ekonomi dan mendorong kemitraan global yang saling menguntungkan. Menjadi tuan rumah KTT G20 juga punya arti politis yang besar dan strategis. Di samping merupakan apresiasi dunia terhadap Indonesia, ini juga sebentuk pengakuan bahwa Indonesia dianggap mampu untuk ikut menentukan arah desain kebijakan pemulihan ekonomi global. Kebijakan pemulihan yang dimaksud terutama adalah ekonomi global pasca pandemi COVID-19. Tema presidensi G20 di bawah Indonesia adalah Recover Together, Recover Stronger, yang artinya pulih bersama dan pulih lebih kuat. Selain membahas soal pemulihan ekonomi negara anggota di tengah pandemi, pertemuan G20 tahun depan juga akan membahas soal perubahan iklim, Global Taxation Principle, hingga inklusi keuangan. Pengamat kebijakan luar negeri Noto Suneto menyatakan meskipun G20 dianggap berhasil mengatasi dampak resesi ekonomi global 2008, ternyata G20 tidak cukup kompak dalam mengatasi pandemi COVID-19. Krisis yang ditimbulkan COVID-19 memang bersifat lebih kompleks, lebih parah, dan multi aspek. Tantangan-tantangan yang muncul akibat pandemi COVID-19 mengungkapkan realitas di dalam G20, di mana terdapat kesenjangan kekuatan dan aspirasi di antara anggota-anggotanya. Hal ini menghasilkan langkah dan kebijakan G20 yang kurang koheren, lambat, dan kurang efektif dalam mengatasi berbagai dampak COVID-19. Tantangan berat bagi Indonesia sebagai tuan rumah adalah bagaimana mengatur Amerika Serikat dan China. Tujuannya agar persaingan pengaruh antara dua negara adidaya ini tidak berdampak negatif terhadap agenda-agenda G20. Dan saya yakin Presiden Jokowi akan mampu mengatur hubungan Amerika Serikat dan China dalam perekonomian global. Dan bisa dibayangkan bukan bagaimana Amerika Serikat dan China akan tunduk pada Presiden Jokowi? Amazing. Pujian fantastis pun diberikan oleh seorang penyanyi legendaris Iwan Fals yang lewat lagu-lagunya sangat mengkritisi pemerintah. Namun kali ini penyanyi bernama asli Virgiawan Listanto memuji Presiden Jokowi.
Wah, ini baru berita. Jangan-jangan habis ini Jokowi jadi presiden dunia. Tulis Iwan Fals dikutip seputar tangsel.com dari akun Twitter @iwanfals Jumat 17 September 2021. Jika Iwan Fals memuji, lantas apa yang akan dikatakan oleh Terah Cikeas yang getol mengomentari pemerintahan Jokowi? Apakah ini dianggap mereka prestasi atau bisanya hanya nyinyir? Si bungsunya sudah bilang jangan ada mangkrak. Akhirnya senjata makan tuan, anak durhaka. Lantas SBY bilang apa? Perlu disimak kura-kura. Bagaimana menurut Anda?